Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen Novita Nurul Islami SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan IPS, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Fitri Anitias dengan NIM 212101090023 dari IPS 2. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengembangan Media Sosial terhadap Interaksi Sosial bagi Siswa SMP dalam Kajian Literatur. Teknologi saat ini itu semakin pesat. Apapun yang kita lakukan saat ini itu dipermudah dengan namanya teknologi. Salah satunya adalah dengan memberikan kemudahan kepada kita dalam melakukan komunikasi, serta lebih cepatnya komunikasi itu berkembang. Sosial media itu memberikan akses yang mudah dan cepat terhadap informasi. Tanpa kita sadari, sosial media itu menyebabkan siswa ketergantungan dan enggan untuk dalam pembelajaran dengan serius. Sosial media itu dapat menjadi sumber gangguan bagi siswa, terutama jika mereka tidak mengelola dengan baik dan bijak waktu yang mereka gunakan. Waktu yang dihabiskan untuk berselancar di sosial media itu bisa mengganggu fokus dalam tugas-tugas sekolah dan pembelajaran mereka. Namun, dengan adanya sosial media itu juga tidak berdampak negatif semua, berdampak positif. Itu memfasilitasi komunikasi antara siswa, guru, dan teman-teman sekelasnya. Hal ini dapat meningkatkan kolaborasi dalam proyek-proyek sekolah dan memungkinkan pertukaran ide secara efisien. Dengan adanya sosial media itu memberikan dampak yang positif dan dampak yang negatif bagi siswa. Jadi, siswa itu harus dibekali dengan pentingnya memahami literasi digital dalam menggunakan sosial media. Dalam menggunakan sosial media yang bijak, latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana sih pentingnya memahami literasi digital untuk dapat menggunakan sosial media secara bijak bagi siswa SMP. Ketahui pentingnya memahami literasi digital untuk dapat menggunakan sosial media secara bijak bagi siswa SMP. Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat yang diharapkan itu memberi manfaat secara teoritis dan juga secara praktis pada masyarakat yang luas, khususnya di bidang pendidikan. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu manfaat secara teoritis, yaitu menambah pengetahuan dan pemahaman tentang literasi dalam bersosial media. Yang kedua, menyempurnakan teori literasi sosial media yang telah ada. Kemudian yang selanjutnya yaitu menemukan hubungan antara literasi sosial media dengan berbagai aspek kehidupan remaja. Yang selanjutnya yaitu manfaat secara praktis, yaitu yang pertama mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan literasi media sosial bagi remaja. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan efektivitas program literasi sosial media yang sudah ada. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi. Digital menggunakan sosial media merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan konten media sosial secara kritis dan bertanggung jawab. Literasi digital dalam menggunakan sosial media itu penting untuk semua orang, terutama anak-anak dan remaja, karena mereka itu merupakan pengguna media sosial yang paling aktif. Tantangan literasi digital dalam menggunakan sosial media. Literasi digital dalam menggunakan sosial media itu juga memiliki berbagai tantangan, antara lain yaitu kurangnya pemahaman tentang literasi digital. Kemudian banyak orang tidak memahami pentingnya literasi digital, sehingga mereka tidak dapat menggunakan media sosial secara positif dan bertanggung jawab. Dan kurangnya sumber daya untuk mengembangkan literasi digital. Sumber daya untuk mengembangkan literasi digital itu masih terbatas, sehingga tidak semua orang itu dapat mengaksesnya. Serta kurangnya kesadaran tentang pentingnya literasi digital. Masyarakat itu masih kurang menyadari pentingnya literasi digital, sehingga mereka tidak mendorong individu untuk mengembangkan literasi digitalnya. Pentingnya literasi digital dalam menggunakan sosial media. Literasi digital dengan menggunakan sosial media adalah sebuah kemampuan yang penting untuk dimiliki oleh semua orang, terutama anak-anak dan remaja. Literasi digital dapat membantu individu untuk menggunakan media sosial secara positif dan bertanggung jawab, sehingga mereka dapat menghindari berbagai risiko yang terkait dengan penggunaan media sosial tersebut. Ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan menggunakan pendekatan dengan mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis literatur atau sumber-sumber yang tertulis
yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data secara primer melalui observasi ataupun eksperimen, tetapi lebih terfokus pada penggunaan sumber informasi yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis beberapa jurnal ilmiah yang membahas pengaruh media sosial di kalangan siswa SMP. Berdasarkan analisis artikel-artikel tersebut ditemukan beberapa temuan utama seperti sebagian besar artikel jurnal yang diteliti menunjukkan bahwa pengaruh sosial media terhadap interaksi sosial di kalangan siswa SMP membawa dampak buruk bagi siswa SMP. Disebabkan karena penggunaan yang terus-menerus terhadap platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok dapat menggantikan interaksi fisik dan mengurangi keterlibatan dalam percakapan tatap muka. Yang kedua, dalam beberapa artikel menyebutkan bahwa komunikasi siswa saat ini itu mengalami perubahan yang signifikan. Komunikasi semakin banyak dilakukan melalui platform media sosial yang dapat berdampak pada keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal di dunia nyata. Yang ketiga, dalam beberapa artikel juga membahas tentang dampak psikologis dari penggunaan media sosial secara berlebihan, misalnya meningkatkan stres, terus kecerdasan dan kehilangan kepercayaan dari akibat dibandingkan dengan teman lainnya. Sosial media yang sering digunakan siswa SMP umumnya menggunakan berbagai platform sosial media dalam bentuk komunikasi, juga bisa dengan berbagai konten, terus juga terlibat dalam berbagai kegiatan online. Beberapa jenis sosial media yang umumnya digunakan seperti Instagram, TikTok, terus WhatsApp. Nah, Instagram itu merupakan platform berbagi video dan foto yang sangat populer di kalangan remaja. Instagram memungkinkan pengguna untuk membagikan momen-momen dalam bentuk gambar, bisa dengan video pendek, dengan menambahkan keterangan, serta menggunakan fitur-fitur kreatif seperti filter, terus juga stiker. Yang selanjutnya yaitu TikTok. TikTok itu adalah platform berbagi video pendek yang sangat populer di kalangan remaja. Pengguna dapat membuat video pendek dengan tambahan musik, terus filter, dan juga efek kreatif, serta berinteraksi dengan konten dari pengguna lain. Yang selanjutnya yaitu ada WhatsApp. Meskipun awalnya platform pesan, tetapi WhatsApp juga memiliki fitur status yang memungkinkan pengguna untuk membagikan foto, video, atau teks dalam cerita yang menghilang selama 24 jam. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sosial media itu memiliki dampak yang signifikan pada interaksi sosial di kalangan remaja. Meskipun media sosial memberikan akses yang lebih luas ke informasi serta memberikan fasilitas koneksi sosial secara virtual, akan tetapi ada konsekuensi negatif yang perlu diperhatikan. Kurangnya interaksi sosial langsung dapat berdampak pada kemampuan siswa dalam membangun hubungan, komunikasi, serta individu yang sehat di dunia nyata. Serta perubahan dalam pola komunikasi bisa diterapkan pada keterampilan komunikasi siswa yang merupakan aspek penting dalam membentukkan hubungan sosial yang kuat. Yang selanjutnya yaitu dampak psikologis dari penggunaan sosial media yang berlebihan juga perlu mendapatkan perhatian. Adanya tekanan sosial dan perbandingan yang tidak sehat terhadap kehidupan orang di dalam sosial media itu bisa mengganggu kesehatan mental, bisa juga mengganggu kesehatan mental siswanya. Penulis akan membahas mengenai pentingnya memahami literasi digital dalam menggunakan sosial media secara bijak bagi siswa SMP. Perlu dipertimbangkan. Kemudian edukasi tentang penggunaan sosial media yang sehat, terus pemantauan dari orang tua, kemudian sekolah, serta pengembangan keterampilan komunikasi antar individu. Antar individu itu yang kuat menjadi faktor penting dalam mengelola dampak media sosial pada interaksi sosial siswa. Selanjutnya, memahami dinamika penggunaan media sosial dan bagaimana sekolah, kemudian orang tua dan masyarakat itu dapat bekerja sama untuk mengurangi dampak negatif tetapi tetap memanfaatkan potensi positif dari teknologi yang ada saat ini. Penggunaan teknologi dalam berinteraksi itu melalui media sosial itu menjadi sebuah kebutuhan untuk mendapatkan update informasi dalam masyarakat. Namun sangat disayangkan bahwa dalam menggunakan media sosial itu sering kali pada pengguna media sosial itu meninggalkan etika atau aturan dalam menggunakan opini-opininya. Kemampuan pemahaman akan menggunakan media sosial yang benar dan bertanggung jawab, serta kemampuan literasi dan pemahaman aturan serta dampak-dampak yang ditimbulkan baik jangka panjang maupun dalam jangka pendek yang masih minim
tak jarang menjadi penyebab munculnya konflik dan akan menjadi barometer pada penilaian atas kualitas manusia dan karakter yang menggunakannya. Literasi digital merupakan pengetahuan dan kepandaian dalam mengelola media digital, alat komunikasi, dan jaringan dalam menemukan dan mengevaluasi penggunaan informasi dengan bijaksana, tepat serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, itu kita mengetahui akan pentingnya literasi digital sebagai alat untuk dapat beradaptasi di masa digital saat ini. Kemudian, literasi digital harus dikembangkan sebagai upaya untuk memberikan akses pengetahuan bagi para kaum milenium, terutama para remaja pelajar yang menggunakannya sebagian waktunya berselancar dalam media sosial. Sebagian remaja pelajar pernah menggunakan sosial media untuk beropini. Para pelajar itu secara sadar telah mengetahui tentang teori literasi digital, namun belum mempunyai untuk mengaplikasikannya secara maksimal. Arti penting literasi media itu tidak hanya berkaitan dengan tingginya terpaan media, melainkan juga berhubungan dengan beberapa faktor lain. Pertama yaitu tentang peran penting informasi dalam proses demokrasi. Kemudian yang kedua itu peran penting partisipasi budaya dan kewarganegaraan. Yang ketiga juga tentang perkembangan budaya populer membuat anak dan remaja itu semakin banyak mengakses media digital. Dalam konteks media baru, literatur media itu tidak hanya berkaitan dengan pencerna isi media saja, melainkan juga memproduksi teks yang bersifat multimedia dan bahkan teks yang bersifat interaktif hipermedia. Di samping itu, literasi juga berhubungan dengan adanya pertumbuhan yang sangat pesat dari penggunaan internet oleh anak dan remaja melalui interaksi mereka dengan internet di rumah. Selanjutnya yaitu perkembangan dunia sosial media wajib diimbangi dengan upaya preventif dari dampak yang negatif. Peran guru dalam pemanfaatan media sosial itu sangat dalam pembelajaran itu merupakan gagasan yang solutif di tengah banyak bayangan informasi hoaks yang kian mengguritakan. Manfaatnya juga wajib diimbangi dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang ketat agar mutu yang dihasilkan tidak melenceng dari target. Pengoptimalan peran media sosial sebagai media pengembangan akan mengarahkan siswa pada pemahaman literasi digital yang baik, sehingga dapat mengurangi efek negatif dari media sosial tersebut. Tugas guru adalah dengan berusaha memantik partisipasi aktif peserta didik atau siswa dalam menyediakan berbagai informasi yang dinilai sesuai dengan tingkat pengetahuan peserta didik ataupun siswa. Kemudian diharapkan selanjutnya siswa itu akan peka terhadap informasi yang ia temukan dalam kehidupan sehari-hari dan telah terbiasa untuk berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian anak-anak remaja itu banyak menghabiskan waktunya di sekolah, sehingga itu peran guru menjadi lebih luas ketika mengajarkan kepada remaja atau peserta didik tentang dampak negatif media sosial ini kepada mereka. Melalui literasi sosial media itu, kemudian memahami literasi digital itu membantu siswa untuk memahami pentingnya menjaga informasi pribadi dan memahami resiko keamanan dalam berinteraksi online. Mereka belajar untuk menjaga kata sandi, kemudian mengatur pengaturan privasi dan menghindari berbagai informasi yang sensitif kepada orang yang tidak dikenal. Dengan demikian, literasi digital siswa dapat belajar mengelola waktu mereka secara lebih efektif saat menggunakan sosial media. Kemudian mereka dapat memahami pentingnya keseimbangan antara waktu online dan waktu offline, menghindari ketegangan berlebihan, maksudnya ketergantungan yang berlebihan pada media sosial, serta memprioritaskan kegiatan yang lebih bermanfaat. Dengan literasi digital, siswa dapat memahami bahaya penyalahgunaan teknologi seperti kecanduan internet, game, dan media sosial. Mereka dapat belajar untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, memahami literasi digital yang memberikan dasar yang kuat bagi siswa SMP untuk menggunakan media sosial secara bijak. Itu tidak hanya membantu mereka dalam menggunakan penggunaan sehari-hari, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjadi warga digital yang bertanggung jawab di masa depan. Guru dalam pemanfaatan media sosial itu guru dituntut untuk memberikan arahan bagi siswa dalam menggunakan sosial media seperti kegiatan seorang siswa. Siswa itu memiliki materi yang sudah dirangkum dan dicatat di sekolah. Kemudian ada temannya itu yang membutuhkan karena catatannya itu belum lengkap. Nah, itu bisa digunakan
menggunakan kepada temannya itu yang namanya fitur forward. Nah, fitur forward itu artinya berbagi materi pelajaran melalui WhatsApp yang bisa menyimpan dokumen itu dari berbagai bentuk seperti PDF, Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Maka dari itu apabila menggunakan WhatsApp, berbagi dokumen dengan format atau bentuk di atas itu lebih mudah. Selain bisa digunakan untuk menyimpan dokumen dalam bentuk atau format di atas, WhatsApp itu juga bisa untuk meneruskan pesan, sehingga itu mempermudah apabila siswa ingin berbagi dengan temannya yang lain. Kemudian tidak hanya itu, pemanfaatan sosial media seperti WhatsApp itu secara bijak dalam pembelajaran dapat menggunakan fitur yang namanya pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau biasa disebut dengan fitur voice note. Misalnya, awalnya guru itu memberikan materi kepada para siswanya yang ada di grup tersebut. Kemudian guru memberikan instruksi untuk mengajarkan soal atau mengerjakan soal atau berpendapat mengenai materi tersebut. Ketika siswa itu mengemukakan gagasan atau pendapatnya, harus disertai dengan nama dan nomor absen supaya guru itu dapat memberikan penilaian kepada seluruh siswa yang berpartisipasi di dalam grup secara langsung. Pembelajaran ini akan jauh lebih menarik apabila semua siswa itu aktif dalam pembelajaran tersebut. Guru di sini itu dituntut harus kreatif dalam menggunakan materi yang akan diajarkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ menggunakan WhatsApp. WhatsApp memungkinkan siswa untuk bisa membagikan materi melalui status. Kemudian siswa itu bisa membagikan materi pembelajaran atau pengetahuan yang lain dengan menggunakan fitur di WhatsApp, yaitu WhatsApp Story atau status di WhatsApp. Siswa itu bisa berbagi foto, video, atau link WhatsApp menggunakan status. Membalas di status dan memberikan komentar pada status siswa yang lain merupakan salah satu bentuk kemampuan berbahasa yang baik bagi siswa. Apabila status tersebut sudah ditanggapi oleh siswa yang lain, maka terjadi diskusi sehingga status di WhatsApp bisa menjadi penting sebagai sarana literatur digital bagi siswa. Kemudian guru itu memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan siswa tentang literasi digital, termasuk pemahaman tentang informasi online, kemudian keamanan digital, lalu verifikasi sumber dan etika dalam berinteraksi secara daring. Dapat membantu siswa dalam membangun keterampilan analisis kritis untuk mengevaluasi informasi yang mereka temui di media sosial. Ini termasuk pengajaran mereka untuk memilih informasi yang valid dan mengidentifikasi konten yang tidak dapat dipercaya. Serta guru itu dapat menjadi contoh dalam menggunakan media sosial yang bijak dan positif. Dengan menunjukkan bagaimana menggunakan platform tersebut secara bertanggung jawab, guru itu dapat menginspirasi siswa untuk melakukan hal yang sama. Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan, dengan masalah yang diambil dapat disimpulkan bahwa literasi digital itu merupakan keterampilan yang penting yang harus dimiliki oleh siswa SMP dalam menggunakan media sosial secara bijak. Literasi digital itu mencakup berbagai aspek seperti yang pertama itu kemampuan untuk mengakses dan menavigasi informasi serta konten digital. Kemudian yang kedua itu kemampuan untuk mengevaluasi keakuratan, relevan, serta kredibilitas informasi dan konten digital. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk membuat konten digital. Kemudian yang keempat itu kemampuan untuk melindungi diri dari risiko keamanan di sosial media. Kemudian yang kelima itu kemampuan dalam menggunakan sosial media secara bertanggung jawab dan etis. Dengan memahami literasi digital, siswa SMP akan bertanggung jawab terhadap hal-hal yang negatif yang ditimbulkan oleh media sosial seperti adanya informasi hoax, kemudian mengalami cyberbullying, akan model terpapar negatif seperti adanya pornografi atau kekerasan dan sebagainya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau tutur kata yang kurang baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.